Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini penting ya untuk saya sampaikan untuk hari ini ya. Ini mengenai bansos PKH ya. Ini untuk sekarang ya, bagi yang masih belum cair. Untuk bansos PKH sendiri statusnya itu sedang berjalan ya. Jadi masih dalam tahap penyaluran. Ini untuk susulan tahap yang kedua ya. Ini keterangannya ya. Proses pencairannya sedang berlangsung di seluruh bank penyalur ya. Meliputi Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Jadi buat para KPM yang menggunakan Bank BSI ya, kartu KKS-nya, itu harap bersabar ya. Walaupun mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum cair, ini tergantung ya. Kalau statusnya sudah berubah menjadi SI, ada kemungkinan besar tidak akan lama lagi itu bansosnya bisa cair. Tetapi kalau baru SPM atau berhasil cek rekening, itu saya rasa masih lama ya. Dan tidak perlu sering dicek karena dipastikan saldonya itu masih belum ada. Tetapi kalau sudah SI ya, sudah jelas standing instruction, itu pendamping sosial hanya bisa menyarankan ngecek 3 hari sekali ya, maupun seminggu sekali itu pun tidak jadi masalah. Tetapi kalau punya mobile banking, itu mau sehari ngecek sekali, sehari ngecek 2 kali, itu pun tidak jadi masalah ya. Ini ditujukan bagi KPM yang tidak punya mobile banking saja. Harus menunggu informasi resmi dari pendamping sosial masing-masing maupun petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat. Terus berikutnya, ini mengenai bansos BPNT ya. Untuk saat ini, statusnya itu sedang berjalan ya. Jadi jangan khawatir, nanti bansosnya tidak cair ya. Asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos ya, baik PKH maupun BPNT, dan statusnya tidak tereksklud di aplikasi Sikenji, itu masih ada harapan bansosnya bisa cair untuk tahap yang kedua dan tahap berikutnya ya. Tetapi saya juga tidak bisa menjamin ya, setiap KPM itu bisa mendapatkan bansos di tahap berikutnya, karena bansos itu sifatnya sementara ya. Jadi bisa saja di tahap berikutnya itu desilnya naik atau statusnya berubah ya, itu wajar ya. Proses pencairan sedang berlangsung di seluruh bank penyalur, meliputi Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri ya. Jadi buat para KPM yang sekarang bansosnya masih belum cair, untuk susulan tahap yang kedua, itu masih ada harapan bisa cair ya. Karena untuk saat ini, baik bank penyalur BRI, ya, BSI, BNI, sama Bank Mandiri, itu masih menyalurkan bansos baik PKH maupun BPNT. Terus berikutnya, ini mengenai bansos PKH dan validasi ya. Ini juga untuk saat ini masih dalam penyaluran ya. Ini ditujukan khusus bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah memenuhi syarat program bansos di sistem ya. Jadi kalau ada KPM yang memenuhi syarat program BPNT ya, terus mendapatkan bansos BPNT, itu namanya BPNT validasi ya. Begitu pula sebaliknya ya, PKH validasi itu ditujukan bagi KPM yang sebelumnya cuma mendapatkan bansos BPNT, tetapi memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos PKH ya, itu namanya PKH validasi. Untuk saat ini juga sedang berjalan ya. Terus berikutnya ini ada informasi mengenai PKH dan BPNT untuk anggota baru ya. Statusnya itu sedang berjalan dan proses pencairannya itu dilakukan melalui 2 jalur. Yang pertama itu melalui PT Pos Indonesia dan yang kedua ini melalui kartu KKS. Ini bagi KPM yang di wilayah terluar ya, terjauh dan terdalam, itu biasanya pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Tetapi kalau mungkin dekat dengan area kota ya, dekat dengan agen, dekat dengan ATM ya, itu pencairannya melalui kartu KKS ya. Terus berikutnya ini juga ada ya, bansos pangan ya. Ini untuk saat ini statusnya juga sedang berjalan dan disalurkan di beberapa daerah ya. Untuk bansos beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter ya. Untuk saat ini masih dalam tahap penyaluran ya. Pencairan di setiap daerah berbeda-beda karena saat ini masih terkendala distribusi di lapangan ya. Jadi buat para KPM yang sekarang masih berharap bisa mendapatkan bansos pangan ya, ini masih ada harapan bisa cair asalkan masih memenuhi syarat ya. Bukan berasal dari keluarga mampu, terus desilnya juga masih berada di antara desil 1 sampai desil 4 ya. Itu masih ada harapan bisa cair ya. Tinggal menunggu
undangan resmi dari kantor desa ya. Biasanya penyalurannya itu dari kelurahan masing-masing ya. Terus berikutnya ini mengenai program PIP ya, program Indonesia Pintar. Ini juga sama, statusnya sedang berjalan ya. Proses penyaluran dana bantuan pendidikan sedang bergulir. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai penyaluran untuk bansos PIP-nya. Karena banyak juga mungkin informasi yang beredar mengenai bansos PIP ternyata informasinya itu kurang valid ya. Jadi saya menyarankan buat para KPM untuk mengetahui informasi terbaru mengenai bansos PIP supaya lebih jelas ya. Karena ini pencairannya berbeda-beda di setiap sekolahan ya. Silakan tanyakan ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan supaya informasi yang diberikan itu lebih sesuai dan akurat ya. Terus berikutnya ini juga ada atensi API ya, yatim piatu. Untuk saat ini statusnya itu sedang berjalan ya. Proses penyaluran sedang berjalan sesuai jadwal. Jadi buat yang sekarang masih menunggu untuk pencairan bansos atensi API ya, ini statusnya masih dalam tahap penyaluran. Dan di setiap daerah itu penyalurannya berbeda-beda, tergantung kesiapan data dari pemerintah. Dan jangan samakan daerah satu dengan daerah yang lain, karena itu sudah berbeda kepengurusan ya. Dan saya sih berharap ya, semoga dalam waktu dekat ini ada laporan resmi mengenai pencairan untuk bansos atensi API. Karena untuk saat ini saya juga masih menunggu ya laporan resminya, karena belum ada laporan ya atau bukti pencairan untuk bansos atensi API ya. Jadi bisa dibilang untuk saat ini bansos atensi API itu masih terkendala dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda ya. Terus selanjutnya ini ada bansos BLT dana desa. Ini berbeda dengan bansos BLT Kesra ya. Untuk saat ini statusnya itu sedang berjalan untuk BLT dana desa ya. Pencairan di setiap daerah berbeda-beda, sangat tergantung pada kesiapan data dari pemerintah desa masing-masing. Jadi jangan samakan antara desa yang satu dengan desa yang lain, karena itu sudah berbeda kepengurusan. Untuk bansos BLT dana desa ya, untuk saat ini statusnya itu sedang berjalan dan disalurkan di berbagai daerah ya. Terus berikutnya ini mengenai BLT Kesra. Ini juga banyak banget KPM yang bertanya mengenai penyalurannya. Apakah di bulan ini itu ada penyaluran untuk BLT Kesra ya? Statusnya untuk saat ini kosong ya, jadi tidak ada penyaluran BLT Kesra. Jadi kalau ada yang bilang katanya BLT Kesra itu dicairkan untuk bulan ini, bisa dipastikan informasi tersebut itu tidak benar. Karena di bulan ini atau di tahap 2, itu tidak ada pencairan untuk bansos BLT Kesra ya. Jadi ini jelas ya. Pencairan belum dimulai karena masih menunggu pembaruan data ya, atau menunggu update dari pemerintah ya. Jadi untuk saat ini tidak ada penyaluran untuk BLT Kesra ya. Terus berikutnya ini ada bantuan penebalan ya. Untuk saat ini juga statusnya kosong. Ini sama ya. Jadi kalau ada yang bilang katanya ada bansos penebalan yang sebesar Rp400.000, bisa dipastikan informasi tersebut itu tidak benar ya. Pencairan belum dimulai karena masih menunggu pembaruan data ya. Ini sama seperti BLT Kesra. Jadi kalau ada informasi yang beredar ya, itu harap berhati-hati. Apakah informasi tersebut itu resmi dari Kementerian Sosial atau dari pemerintah pusat ya? Karena banyak juga mungkin yang hanya mencari sensasi, menyebarkan berita bohong ya mengenai penyaluran bansos. Jadi silakan kalau ingin mendapatkan informasi yang resmi ya, itu bisa tanyakan juga ke pendamping masing-masing atau perangkat desa ya. Asalkan jangan bertanya kepada orang yang tidak paham mengenai penyaluran bansos. Itu dikhawatirkan nanti informasi yang diberikan itu tidak sesuai atau tidak akurat sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya. Jadi harap berhati-hati. Terus berikutnya ya, ini ada imbauan bagi KPM ya, yang statusnya sudah SI pada aplikasi Sikenji. Berdasarkan pantauan pada aplikasi Sikenji, bagi KPM yang statusnya sudah berubah menjadi SI atau Standing Instruction ya, disarankan untuk segera mengecek kartu KKS secara berkala guna memastikan apakah saldo bantuan sudah masuk ya. Pengecekan kartu KKS ini sangat disarankan bagi KPM yang tinggal di wilayah-wilayah berikut ya. Ini yang pertama, ini ada wilayah Sumatera ya. Dari Kabupaten Panukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Ini silakan dicek ya. Bagi KPM yang berasal dari Kabupaten Panukal Abab ya. Ini daerah Sumatera Selatan. Terus selanjutnya Solok Selatan, daerah Sumatera Barat ya. Ini untuk hari ini silakan dicek bagi yang sudah SI saja. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo masuk ke kartu KKS. Dan pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan untuk ngecek ya. Apabila statusnya sudah berubah menjadi SI
Dan ngeceknya itu pun disarankan 3 hari sekali maupun seminggu sekali. Jadi tidak terlalu sering. Tetapi itu pun tidak berlaku bagi KPM yang menggunakan mobile banking ya. Kalau punya mobile banking, itu mau ngecek sehari sekali, sehari 2 kali, itu pun tidak jadi masalah ya. Tapi ini ditujukan bagi KPM yang tidak punya mobile banking. Terus daerah berikutnya ya, ini dari Rokan Ilir Riau ya. Ini silakan buat para KPM yang sudah SI saja. Kalau baru berhasil cek rekening, baru SPM, tidak perlu dicek ya. Karena dikhawatirkan saldonya masih belum ada. Tetapi kalau sudah ada saldonya, itu disarankan untuk melakukan pencairan ya. Karena kalau melewati batas waktu yang ditentukan, tetapi belum melakukan pencairan, ada kemungkinan itu saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi yang tadinya dapat bansos, itu dananya ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi sayang banget ya. Terus wilayah berikutnya, ini dari wilayah Jawa ya. Ini dari daerah Bondowoso, Jawa Timur. Silakan buat para KPM yang berasal dari daerah Bondowoso, Jawa Timur ya. Ini silakan dicek untuk hari ini bagi yang sudah SI saja ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar. Dan perlu diingat, tidak boleh ada dana yang mengendap di kartu KKS. Dan kartu KKS juga tidak boleh digunakan untuk menabung ya. Karena mungkin ada juga yang ngambilnya itu setengah-setengah ya. Jadi ada bansos Rp600.000 ya, PPNT ya. Sumpama masuk, terus diambilnya itu 300.000 ya. Nah, kalau sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah, itu ya otomatis saldonya akan ditarik lagi. Jadi benar-benar kalau sudah ada saldonya, itu harus segera melakukan pencairan ya, supaya nanti tidak ditarik lagi masuk ke kas negara saldonya ya. Terus daerah berikutnya ini dari daerah Sulawesi ya, wilayah Sulawesi. Ini dari Nrekang, Sulawesi Selatan ya. Terus Pasangkayu, Sulawesi Barat. Terus dilanjut Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sama Kolaka, Sulawesi Tenggara ya. Ini silakan buat para KPM yang berasal dari daerah-daerah yang sudah saya sebutkan. Silakan dicek bagi KPM yang statusnya sudah berubah menjadi SI saja. Tetapi kalau baru SPM atau baru berhasil cek rekening, harap tidak perlu dicek ya. Dan tanyakan juga ke pendamping sosial masing-masing ya, maupun petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, apakah statusnya itu sudah berubah menjadi SI atau belum ya. Kalau belum ya, itu tidak perlu dicek. Tetapi kalau sudah SI, itu silakan dicek ya. Terus wilayah berikutnya, ini dari daerah Maluku ya. Ini ada Buru Maluku, sama daerah Seram bagian timur ya, ini daerah Maluku ya. Silakan dicek untuk hari ini, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar. Kapan saldo masuk ke kartu KKS itu tidak ada laporannya ya. Jadi pendamping sosial hanya bisa menyarankan ngecek apabila statusnya itu sudah berubah menjadi SI di aplikasi Sikanji. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai bansos PKH ya. Terus yang kedua BPNT. Terus yang ketiga PKH dan BPNT validasi ini sudah ya. Terus yang keempat mengenai bansos PKH dan BPNT anggota baru. Terus berikutnya mengenai bansos pangan ya. Untuk saat ini statusnya itu masih terkendala ya. Di beberapa daerah mungkin agak sedikit terlambat dan ada juga yang mungkin sudah dicairkan ya untuk bansos pangannya ya. Terus berikutnya mengenai program PIP ini juga sudah ya. Terus selanjutnya atensi API ini juga sudah saya sampaikan ya. Terus BLT dana desa, BLT Kesra, bantuan penebalan ini juga sudah saya sampaikan. Terus mengenai daerah-daerah yang disarankan ngecek ya, yang statusnya sudah berubah menjadi SI, ini untuk daerahnya ya, ini dari daerah Sumatera ya. Ada Panukal Abab, Lematang Ilir ini Sumatera Selatan, terus Solok Selatan Sumatera Barat, Rokan Ilir Riau ya, ini juga disarankan ngecek. Terus untuk wilayah Jawa ini dari Bondowoso Jawa Timur. Terus kalau wilayah Sulawesi ini dari daerah Nrekang Sulawesi Selatan, Pasangkayu Sulawesi Barat, Toraja Utara Sulawesi Selatan, sama Kolaka Sulawesi Tenggara ya. Ini silakan dicek untuk hari ini bagi yang sudah SI saja. Terus untuk wilayah Maluku ini dari daerah Buru ya. Ini daerah Maluku sama daerah Seram bagian timur ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.